Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pendekatan analisis peluang usaha. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu analisis SWOT, yang kedua analisis 5W plus 1H, dan yang ketiga studi kelayakan usaha. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor internal perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan juga untuk mengetahui faktor eksternal perusahaan seperti kesempatan dan ancaman bagi perusahaan. Sesuai dengan namanya, analisis SWOT ini digunakan untuk 4 hal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan untuk mendukung usahanya. Contohnya apa? Seperti memiliki produk yang berkualitas, kemudian produknya sudah dikenal oleh masyarakat, atau memiliki tenaga kerja dan SDM yang unggul. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan bila tidak diatasi akan menghambat usaha. Contohnya apa? Misalkan pekerja yang kurang pengalaman. Maka dari itu, biasanya di setiap perusahaan suka ada training itu untuk melatih kemampuan pekerja barunya agar memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang yang akan pekerja itu kerjakan. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang atau kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dan yang keempat, yaitu threat, adalah hambatan, ancaman, dan gangguan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mencari solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Oke, lanjut ke analisis yang kedua, yaitu analisis 5W plus 1H, yaitu analisis yang digunakan untuk menjawab 6 pertanyaan dari analisis tersebut. Yang pertama, what? Apa? Jadi, produk apa yang akan dijual oleh perusahaan? Jadi, ditentukan dulu. Yang kedua, where? Jadi, di mana produk itu akan dijual? Misalkan secara langsung kah atau melalui marketplace ya, secara online. Nah, itu juga ditentukan. Yang ketiga yaitu when. Kapan akan memulai produk tersebut? Jadi harus dipersiapkan dulu segala macamnya, modalnya, bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya harus direncanakan sehingga akan mudah dalam menentukan kapan akan memproduksi atau memulai usaha. Yang keempat, why? Mengapa memilih produk tersebut? Jadi, kita harus mengetahui alasan kita memilih suatu produk untuk usaha kita itu apa, keuntungannya apa bagi kita, kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat. Nah, kita harus mencari alasan-alasan mengapa kita memilih produk yang akan kita jual atau yang akan kita jadikan usaha. Yang kelima adalah who, yaitu menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam usaha kita. Misalkan kita menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan usaha kita itu seperti apa kompetensi yang harus dimilikinya. Nah, itu juga harus dianalisis. Dan yang terakhir, how, yaitu bagaimana cara menjalankan usaha yang kita pilih. Jadi kita harus menganalisis strateginya, strategi produksinya, strategi penjualannya, promosinya, dan lain sebagainya. Itu juga harus dianalisis agar usaha yang kita jalankan berhasil.
Lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha yaitu tidak hanya menganalisis layak tidaknya suatu bisnis, tetapi kita juga akan menganalisis sejauh mana manfaat yang dapat dihasilkan dari bisnis tersebut. Ada beberapa manfaat dari studi kelayakan usaha. Yang pertama yaitu merintis usaha baru, yang kedua mengembangkan usaha yang sudah ada, dan yang ketiga memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayakan usaha itu ada 7. Yang pertama yaitu penemuan ide, yang kedua tahapan penelitian usaha, yang ketiga tahap evaluasi, yang keempat tahap pengurutan usulan yang layak, yang kelima tahap perencanaan pelaksanaan, yang keenam tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tujuan studi kelayakan usaha. Nah, itulah 3 cara pendekatan analisis yang kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian memiliki pertanyaan atau pengetahuan lain selain materi yang saya berikan, boleh share dan beri komentarnya di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.